بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nabiuna alaihi salatu wassalam pertama kali beliau datang ke kota Madinah, beliau butuh tempat untuk menghimpun kaum muslimin, untuk menyusun tarbiyah pendidikan kaum muslimin di kota Madinah. Aktivitas pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika itu beliau membangun Masjid Quba, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid yang pertama kali dibangun di atas dasar ketakwaan, sangat pantas dan sangat layak engkau sholat di sana. Di sana terdapat rijal, orang-orang yang yuhibbuna ayatatahharu, mereka menyukai bersuci, membersihkan amalan-amalan mereka dari noda kemaksiatan dan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan aktivitas berikutnya dengan membangun masjid yang merupakan madrasah pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah SAW, membentuk para mujahidin, membentuk para hufadzul Quran, membentuk khulafaur rasyidin, adalah Masjid Nabawi alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW mengatakan ke Bani Najjar, ya Bani Najjar, saminuni ala ha'itikum, tolong juallah tanah yang kalian miliki ini tadi. Tanah Masjid Nabawi tersebut dulu adalah milik Bani Najjar. Padanya terdapat bekas-bekas bangunan, padanya terdapat kuburan musyrikin. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam fanubishat. Lalu Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk menggali kuburan tersebut, kemudian diratakan, dibangun oleh Rasulullah SAW menjadi masjid. Bani Najjar mengatakan, ya Rasulullah, la nabtaghi bihi samanan, innama nabtaghi bihi wajh Allah. Kami tidak menginginkan dari tanah yang kami miliki ini tadi sebuah harga, namun yang kami inginkan adalah wajah Allah Azza wa Jalla. Sehingga para jamaah terbangunlah masjid merupakan pusat para sahabat di kala itu, yaitu Masjid Nabawi yang dikenal dengan Masjid Nabi.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, posisi kedudukan masjid di dalam Islam merupakan peran pertama di dalam tarbiyah kaum muslimin, di dalam mendidik anak-anak kaum muslimin. Pada masjidlah terlahirkan Khulafaur Rasyidin, terlahirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Hurairah dan sekian para ulama yang lainnya. Dari Masjid Nabawi terlahirkan khalifah, terlahirkan para duat, terlahirkan sekian banyak orang-orang tokoh umat kaum muslimin. Ini menunjukkan kedudukan masjid dalam Islam bukan yang sepele. Pada masa itu Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, mereka membangun tarbiyah abnaul muslimin dan kaum muslimin di masjid. Sangat wajar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya masjid tersebut adalah masjid tempat yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fi buyutin adinallahu an turfa wa yuzkar fiha ismu. Pada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut, disitulah Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk dibangun, ditinggikan dan juga disebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Yusabbihu lahu bil ghudwi wal asal, dan juga ditegakkan ibadah pada waktu tersebut, pada tempat tersebut, di pagi hari dan di sore hari. Siapa yang menegakkannya? Siapa yang menjalankannya? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka adalah orang-orang yang rijal, manusia yang la tulhihim, tidak membuat mereka lalai suatu perdagangan, wala bay'un, jual beli, dari mengingat Allah Azza wa Jalla, wa iqamis shalah, dari mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dari membayar zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka adalah orang-orang yang takut dan bergetar hatinya akan suatu hari yang ketika itu mata dan pandangan semuanya tertunduk. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, di masjid tersebut Allah SWT sebutkan mereka-mereka yang memakmurkannya adalah orang-orang yang tidak terlena dengan dunia, tidak terlena dengan jual beli, tidak terlena dengan perdagangan. Mereka tidak tersibukkan dari berzikir kepada Allah, tidak tersibukkan dari melaksanakan salat, tidak tersibukkan dari membayar zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, dan mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah pantas orang-orang yang termasuk digolongkan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana gambaran tadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang akan memakmurkan masjid, orang yang berada dalam masjid tersebut adalah mereka-mereka yang senantiasa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Mereka yang senantiasa membayar zakat, menunaikan salat, mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, menunjukkan tempat tersebut adalah tempat yang istimewa, yang berkumpul padanya umat manusia yang istimewa, yang berkumpul padanya orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di masjid tersebut Allah Subhanahu wa taala meratakan semua kedudukan dipimpin dari satu imam dan semuanya ikut pada satu imam. Tidak ada perbedaan dalam masjid antara raja dengan rakyatnya, antara orang kaya wal fakir dengan orang miskin. Semuanya tidak ada, semuanya rata. Tidak ada yang berani menonjol ke depan sedikit pun dari sok barisan. Semuanya tunduk masuk ke masjid dengan mengharapkan perjumpaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga posisi masjid, kedudukan masjid dalam Islam sangat penting. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan masjid adalah sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menisbatkan masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid semuanya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian menyeru beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala seseorang pun. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini tadi Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwasannya masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik pengurus masjid, bukan milik DKM, bukan milik perorangan, bukan miliknya gubernur atau bupati. Masjid tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengeluarkan biaya, mengeluarkan uang untuk masjid tersebut, hakikatnya kita mengeluarkan harta di jalan Allah Azza wa Jalla. Sangat pantas kalau Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid lillahi baitan, membangun masjid untuk Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Dalam lafaz yang lain, dalam riwayat yang lain, Rasul Ali SAW menyebutkan, "Man bana billahi masjidan kama hasiqatatin, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun seukuran sarang burung berupa masjid, bagian dari masjid tersebut, banallahu lahu baitan fil jannah. Sehingga mereka para ulama menjelaskan makna hadis, barang siapa yang membangun masjid untuk Allah, Allah bangunkan baginya surga. Berdasarkan penjamaan dalam hadis tadi, tidak khusus pada orang yang membangun masjid kamilan secara utuh, namun khusus didapatkan juga bagi mereka-mereka yang membangun masjid meskipun di bagian masjid tadi seukuran sarang burung. Gambarannya para jemaah, dia membawa satu petak keramik, dia serahkan ke pengurus masjid. Saya bisa infak seperti ini, seukuran sarang burung. Masuk pada hadis, "Man bana lillahi baitan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah bangunkan padanya rumah di surga. Sehingga makna hadis membangun masjid di situ bukan maknanya harus utuh, tidak mesti. Kalau utuh itu sudah jelas. Namun masuk pada hadis tadi seukuran kama hasiqatatin, walaupun seukuran sarang burung dari bangunan masjid tersebut. Bisa jadi pada pojok sana ada semennya dia, bisa jadi di sana ada pasirnya dia, di sana ada keramiknya dia, maka masuk pada hadis tadi. Sehingga para jamaah sekalian, kita ajak bersama-sama untuk membangun masjid, memperluas masjid ini tadi. Kerahkan kemampuan kita, sisihkan uang belanja kita untuk mempersiapkan rumah yang Allah SWT persiapkan di surga bagi mereka yang mau ikut andil dalam membangun masjid milik Allah SWT. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, kondisi masjid di zaman sekarang sudah muakkol. Banyak dari masjid-masjid kaum muslimin sudah tidak berposisi sebagai masjid yang ada di zaman Rasul SAW. Di zaman dulu masjid hidup dengan Al-Quranul Karim, sehingga makmurnya masjid, makmur dalam bentuk bangunan, makmur dalam bentuk ritual ibadah di sana. Di sana dibacakan Al-Quran,
Di sana ditegakkan sholat, di sana ditegakkan pengajian-pengajian. Itulah yang terjadi di zaman Rasul SAW. Sehingga keberkahan Allah SWT turunkan kepada mereka di madrasatul masajid. Namun sebaliknya di zaman sekarang kita jumpai sebagian DKM masjid. Di beberapa masjid mereka merasa masjid ini adalah milik mereka, sehingga kaum muslimin tidak mendapatkan haknya mereka menikmati fasilitas masjid tersebut. Di antaranya, berapa banyak kita jumpai di masjid-masjid dilarang untuk istirahat, untuk tidur. Ditulis jamaah dilarang tidur di masjid. Na'udzubillah. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam Sahih Bukhari, bab an-naum fil masjid, tidur di masjid. Terjadi di zaman Rasul alaihi salatu wasallam. Mana yang afdal masjid Rasul dengan masjid kita? Ternyata Ali bin Abi Thalib pernah tidur di masjid, dibangunkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Qum ya Aba Turab, qum ya Aba Turab. Bangun wahai Abu Turab, bangun wahai Abu Turab. Mereka-mereka yang tidur di masjid pada masa itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sampai beliau pingsan di masjid. Abika yudununi Abu Hurairah, apakah engkau gila wahai Abu Hurairah? Sampai pingsan kelaparan, terjatuh di masjid. Dia tidak punya rumah, dia tinggal di masjid. Dan beliau menjadi ulama muslimin, ulama sahabat. Itu posisi masjid. Namun sekarang sangat disayangkan, khusus kita di kota Palembang, banyak kita jumpai. Kadang pada zuhur ada orang yang sholat, tukang ojek, pedagang kaki lima, ataupun yang lainnya ingin istirahat sebentar, guling sebentar 15 menit. Ada tulisan di masjid, dilarang tidur. Ini termasuk kesalahan DKM masjid. Masjid bukan milik DKM, tapi milik Allah SWT. Wa annal masajida lillah. Di antara bentuk kesalahan, pelarangan terkadang di masjid dalam bentuk kajian-kajian. DKM-nya merasa kurang dihormati. Kaum muslimin yang merasa dapat amanah, jangan mempersulit orang untuk untuk mengadakan kajian-kajian di masjid, dikarenakan masjid didirikan untuk disebut nama Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk ditinggalkan. Wa man 'azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man adzlam, tidak ada orang yang paling zalim lagi, mimman mana'a masajidallah, dibandingkan orang yang melarang seseorang di masjid Allah SWT untuk disebut padanya nama Allah SWT. Wasa'i kharabiha, dan berupaya untuk menghancurkan hakikat masjid, menghancurkan masjid yang dilarang disebutkan dalam ayat tersebut, di antaranya menghancurkan bangunannya, mengotori bangunannya, merusak bangunannya, dan masuk padanya menghancurkan tujuan hakikat dibangunnya masjid untuk qiraatul Quran. Ada seorang Arab Badui kencing di pojok masjid. Kemudian Rasul SAW menyebutkan, menasihati dia, inna hadhil masajid la tasluh fihal qadar, masjid ini tidak boleh dikotori. Wa inna ma fiha li qiraatil Quran wa dzikrullah was shalah. Dalam masjid ini adalah tempat untuk baca Al-Quran, untuk mengingat Allah, untuk sholat. Itu tujuan dibangunnya masjid. Sehingga posisi masjid adalah posisi untuk kaum muslimin, tempat keamanannya kaum muslimin, tempat berlindungnya kaum muslimin, tempat tenangnya kaum muslimin. Bahkan masjid adalah tempat yang paling afdol di muka bumi ini tadi. Rasul SAW mengatakan, ahabbul biqa ilallah masajiduha wa abghadul biqa ilallah aswaquha. Bagian bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Bagian bumi yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Jadi jangan dibuat kaum muslimin untuk tidak betah di masjid. Sebagian kadang DKM kita jumpai, bahkan di tempat kita di kota Palembang ini, setelah sholat
Kadang ada orang ingin sholat sunnah di bawah asi-asinya langsung dimatikan. Ada pengen nyalakan kipas, nggak boleh. Bahkan maaf, ya, fasilitas-fasilitas umum seperti tempat duduk, air pun ada tulisan dilarang mandi. Dalam keadaan ini masjid kaum muslimin, kita sebagai DKM cuma bisa untuk memberikan ta'awun, fasilitas, mengatur, bukan memiliki. Ini juga, sehingga dalam masjid posisikan dengan posisi yang baik. Berapa banyak kita jumpai di masjid-masjid ada larangan, dilarang mandi, dilarang mandi, dilarang mandi. Dan juga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid kedudukannya di tengah-tengah kaum muslimin saat ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Dikarenakan kita perlu mengembalikan anak-anak kaum muslimin untuk kembali lagi ke masjid, sehingga layak masjid untuk dibenahi, diperluas, dibuat nyaman abnaul muslimin. Sekarang abnaul muslimin, anak-anak kaum muslimin lebih senang ke mall, lebih senang ke taman, lebih senang ke warnet. Maka tatkala kita bersama-sama untuk membangun masjid, membesarkan masjid, merenovasi masjid adalah salah satu tindakan untuk memberikan fasilitas kepada anak-anak kaum muslimin untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk meninggalkan pasar, meninggalkan mall, meninggalkan taman, meninggalkan warnet dan yang lainnya, kembali ke masjid. Maka oleh karena itu kita menghimbau kepada para jamaah sekalian dan seluruh kaum muslimin untuk saling berta'awun di dalam membangun masjid dan merehab Masjid Al-Jihad ini tadi. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.